Pelabuhan Haifa, salah satu pintu gerbang penting di pesisir Mediterania milik Israel, kini menghadapi blokade laut yang diumumkan oleh kelompok Houthi Yaman pada Senin malam. Langkah ini bukan hal sepele karena Haifa menjadi sasaran langsung di tengah konflik yang semakin memanas di Gaza. Juru bicara militer Yahya Saree menyampaikan peringatan serius kepada perusahaan-perusahaan kapal yang beroperasi atau menuju pelabuhan Haifa bahwa pelabuhan tersebut kini termasuk dalam daftar target mereka. Ketegangan pun terasa makin nyata di kawasan yang sudah lama diliputi konflik ini. Namun Saree juga menegaskan bahwa blokade ini hanya akan berlangsung selama agresi Israel di Gaza masih terus terjadi. Jika gencatan senjata tercapai dan blokade di Gaza diangkat, maka tindakan militer dari Houthi pun akan terhenti. Pengumuman ini datang bersamaan dengan gangguan penerbangan di Bandara Ben Gurion, pusat utama Israel, yang sempat terganggu akibat serangan balasan antara Israel dan kelompok Houthi sejak November 2023. Houthi memang sudah rutin menyerang kapal-kapal dagang yang melintasi jalur strategis seperti Laut Merah, Selat Bab al-Mandab, Teluk Aden, dan Laut Arab. Semua ini mereka lakukan sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina di Gaza yang telah mengalami luka mendalam dengan lebih dari 53.500 jiwa yang melayang akibat konflik yang belum juga usai. Langkah blokade Haifa bukan hanya simbolik semata, ia menambah tekanan di kawasan yang penuh ketegangan dan berpotensi mengganggu jalur pelayaran internasional yang vital bagi perdagangan dunia. Sementara itu, 2 pekan sebelum pengumuman blokade Laut Haifa, kelompok Houthi sudah lebih dulu menunjukkan kemampuan dan niatnya melalui serangan rudal hipersonik ke Bandara Ben Gurion, bandara utama dan tersibuk di Israel. Kelompok militan yang berbasis di Yaman ini melancarkan serangan tanpa henti di tengah frustrasi Israel yang berusaha memadamkan api konflik yang terus membesar. Meski Israel mengandalkan sistem pertahanan udara canggih, kali ini rudal hipersonik berhasil menembus dan menghantam pusat Bandara Ben Gurion dengan presisi tinggi. Rekaman CCTV yang beredar menunjukkan ledakan dahsyat di area terminal utama yang menimbulkan kepanikan luar biasa. Tidak hanya itu, dokumentasi dari kepolisian Israel memperlihatkan dampak parah akibat hantaman rudal tersebut, menimbulkan kawah besar, merusak jalan dan kendaraan di sekitar bandara. Israel Defense Forces melaporkan bahwa serangan terjadi pada pukul 9 pagi dengan 8 orang terluka, termasuk 2 yang tengah bergegas menuju tempat perlindungan. Akibat serangan ini, lalu lintas penerbangan terhenti total dan sejumlah maskapai besar terpaksa membatalkan jadwal penerbangan mereka selama beberapa hari. Serangan ini menjadi bukti nyata bahwa kekuatan rudal militan bukanlah ancaman yang bisa dianggap remeh. Dan ini menjadi gambaran jelas bagaimana kelompok tersebut terus menambah tekanan dari berbagai sisi, baik di darat maupun laut, dalam konflik yang sudah berlangsung lama. Lebih dari 1.000 kali serangan udara dilancarkan, lebih dari $1 miliar dikucurkan. Namun, setelah 2 bulan, kampanye militer Amerika Serikat di Yaman harus diakhiri dengan kenyataan pahit. Upaya melemahkan Houthi gagal total. Kelompok tersebut tetap bertenaga penuh, sementara supremasi udara Amerika Serikat tak pernah benar-benar terwujud. Bukti kegagalan itu bertebaran. Drone MQ Reaper berhasil ditembak jatuh. 2 pesawat tempur FA-14 Super Hornet terjungkal ke Laut Merah akibat kecelakaan di kapal induk USS Harry S. Truman. Sebuah rudal anti-radar AGM-88B malah mendarat di wilayah Houthi di Hodeida. Serangan tanpa henti dari Houthi memaksa Angkatan Laut Amerika Serikat menghabiskan persediaan amunisi mereka secara signifikan. Pada 6 Mei 2025, Trump akhirnya mengumumkan gencatan senjata. Keputusan ini diambil setelah menyadari operasi militer hanya menguras sumber daya tanpa hasil berarti. Namun, kesepakatan ini memiliki pengecualian penting. Israel tidak termasuk dalam gencatan tersebut. Kami akan terus menyerang Israel, tegas juru bicara Houthi tanpa ragu. Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Houthi yang berlaku sejak 6 Mei 2025 ternyata tidak berarti apa-apa bagi Israel. Dalam waktu singkat, langit negara itu berubah menjadi ajang pertempuran sengit. Tanda-tanda bahaya pertama muncul di Tamara, kawasan pegunungan Yerusalem yang biasanya tenang, diguncang oleh 2 rudal balistik.
Ledakan keras di lereng bukit itu mengirim pesan jelas, perang telah sampai di depan pintu ibu kota Israel. Puncak tragedi terjadi di Bandara Internasional Ben Gurion. Dalam waktu kurang dari 24 jam, bandara utama Israel itu diserang 3 kali. Serangan terakhir pada 14 Mei berhasil menembus pertahanan. 1 rudal berhasil ditangkis, namun yang lain menyebabkan kepanikan massal. Sirene bahaya berbunyi dari Tel Aviv hingga Yerusalem, memaksa penghentian semua penerbangan di bandara tersebut. Selama agresi terhadap Gaza terus berlangsung, kami akan terus meluncurkan rudal, tegas juru bicara Houthi. Bagi Israel, serangan ini bukan hanya ancaman militer, tetapi juga pengingat pahit bahwa mereka kini harus bertahan sendirian tanpa dukungan penuh dari sekutu terdekatnya. Selain itu, Israel sepertinya perlu mendefinisikan ulang kemampuan dari rudal balistik hipersonik Palestina 2 ini. Ketidakberdayaan seluruh sistem pertahanan udara Israel membuat mereka perlu menggali lebih jauh seberapa hebat rudal hipersonik ini. Seperti klaimnya, rudal buatan Houthi ini mampu melaju hingga kecepatan Mach 16 atau setara 12.200 mil per jam. Dengan kecepatan ini tentu sangat sulit bagi sistem pertahanan udara manapun untuk mencegatnya. Kemampuan luar biasa itu pun didukung dengan jangkauan tembakan sejauh 1.300 mil yang memungkinkan Houthi meluncurkannya dari Sanaa ke Tel Aviv. Dan yang lebih mengerikannya lagi adalah rudal balistik ini membawa 1.100 pon bahan peledak, menjanjikan kemampuan destruktif yang sangat tinggi. Namun, satu lagi kemampuan rudal balistik Palestina 2 yang perlu diwaspadai oleh Israel adalah akurasi. Seorang analis militer di Israel cukup takjub dengan tingkat akurasi yang dihasilkan oleh rudal balistik ini karena rudal Palestina jatuh tepat di dekat Bandara Ben Gurion. Akurasi dari Palestina terbilang sangat baik untuk ukuran rudal balistik buatan lokal yang ditembakkan dari jarak 1.300 mil, membuat analis militer Israel memperingatkan negaranya untuk menanggapi ancaman ini dengan serius. Setelah serangan tersebut dilakukan, akun media sosial X yang disinyalir berafiliasi dengan Houthi pun memberikan tanggapan terkait kekacauan di Bandara Ben Gurion. Dalam postingan tersebut, Houthi menetapkan secara sepihak zona larangan terbang di atas bandara Israel karena mereka berkomitmen untuk menargetkan seluruh bandara yang ada di Israel, termasuk Ben Gurion.